Halo teman-teman pejuang kedinasan tahun 2025. Jadi sesuai janji aku di story Instagram aku kemarin, aku bakal share terkait tentang jadwal resmi jadwal resmi pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025. Jadi suratnya sudah beredar dan suratnya juga udah keluar, surat resmi dari BKN, karena memang terkait tentang sekolah kedinasan pasti yang mengaturnya yaitu adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan ini sesuai dengan prinsip aku aku nggak mau berani untuk share sesuatu yang belum pasti atau belum resmi gitu. Nah, ini udah resmi banget karena suratnya udah ada, dan di sini aku bakal share ke teman-teman semua pejuang kedinasan tahun 2025 untuk kita bahas bersama terkait tentang jadwal resmi dari seleksi kedinasan tahun 2025. Formasinya juga udah ada. Untuk formasinya kalian bisa cek langsung di Instagram aku, udah aku share kuota formasi masing-masing sekolah kedinasan. Tapi sayang sekali untuk tahun ini sekolah kedinasan Poltekpin yang terdiri atas Poltekip dan Poltekim itu tidak buka untuk tahun ini. Jadi kalian yang pejuang Poltekim dengan Poltekip itu harus mencari sekolah kedinasan lain, atau kalau misalkan memang kalian gak mau mencari dan pengen banget mau masuk Poltekpin, kalian memang benar-benar harus latihan dan berjuangnya tahun depan gitu. Nah, tapi saranku sebenarnya kalian cari opsi lain aja gitu sekolah kedinasan, karena menurutku sekolah kedinasan itu sama pernah aku share juga, sekolah kedinasan itu sama. Intinya sesuaikan aja dengan passion kalian. Dan kalau Poltekpin itu kurang lebih kalian bisa coba IPDN mungkin, atau kalian bisa coba STMKG yang memang sama-sama sekolahnya lebih ke militer seperti itu. Kita langsung aja ke jadwal seleksinya. Ini udah aku ada juga di HP ku, nanti bakal aku share juga di video. Nah, yang pertama itu untuk pengumuman seleksi tanggal 28 Juni sampai 12 Juli. Nah, jadi untuk pengumuman seleksinya itu nanti tanggal 28 Juni pasti bakal keluar suratnya untuk pembukaan sekolah kedinasan, dan pasti masing-masing sekolah kedinasan itu bakal mengeluarkan surat resminya masing-masing terkait tentang persyaratannya, terkait tentang apa saja yang harus kalian persiapkan, administrasinya, karena yang terpenting itu juga terkait tentang administrasi, yaitu pasti harus kalian persiapkan. Kemudian di nomor kedua terkait tentang pendaftaran seleksi. Nah, pendaftaran seleksi di sini itu 29 Juni sampai dengan 18 Juli 2025. Jadi untuk seleksinya itu kalian nanti pendaftarannya itu bakal buka pada tanggal 29 Juni portalnya. Itu nanti bakal kalian daftar di portal, ada portal khususnya yaitu SSC Dikdin atau Sekdin kalau nggak salah. Nah, itu memang kita harus diminta daftarnya di situ. Makanya kalian diminta untuk memilih hanya satu sekolah kedinasan, karena memang pendaftaran sekolah kedinasan itu semuanya ada di situ. Baik itu kalau kalian mau daftar PK Instan, mau daftar Posat STIS, daftar IPDN, itu kalian harus daftar di situ. Dan memang kalian harus memilih satu aja sekolah kedinasan. Jadi pilih pilihan kalian terbaik, impian kalian, dan yang menurut kalian memang kalian yakin untuk lolos di situ. Nah, yang ketiga ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu tanggal 29 Juni sampai 21 Juli. Berarti kurang lebih setelah kalian daftar itu, administrasi atau persyaratan berkas kalian yang udah kalian submit itu bakal langsung diseleksi gitu. Ini pasti bakal ada gugur sih, apalagi mungkin sekolah kedinasan yang memang agak ketat terkait tentang administrasinya seperti contoh IPDN kemarin itu banyak yang gugur juga, PK Instan banyak yang gugur. Kalau Polsat SDS pribadi itu jarang sih orang yang gugur. Nah, itu dilihat dari mana? Dari persyaratannya, kayak semisal kalian umurnya udah lewat atau umurnya belum cukup, atau semisal kalian ada tinggi badannya yang kurang, atau mungkin ada tidak sesuai dengan jurusan. Nah, itu bakal dicek juga di situ. Yang keempat, pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu tanggal 22 sampai 24 Juni itu udah ada pengumumannya yang lolos administrasi. Kemudian yang kelima, pemrosesan dan penyampaian kode billing tanggal 25 sampai 27 Juli. Nah, di sini kode billing untuk bayar ya. Ini kode billing maksudnya di sini untuk bayar. Jadi kalian bayarnya itu ketika kode billingnya udah keluar dan kalian memang udah lolos seleksi administrasi. Nah, habis itu kalian bayar kode billingnya, kalian harus bayar sesuai dengan waktunya ya. Kalau kalian bayar lewat waktunya itu kalian nggak bisa untuk ikut seleksinya, karena memang pembayarannya itu ada batas waktunya. Yang ketujuh itu validasi data peserta yang membayar PNBP. Jadi kalau misalkan kalian sudah bayar kode billing tadi yang udah kalian dapatkan, kalian bayar untuk uang pendaftarannya. Tapi ini sebenarnya tergantung sih, karena ada beberapa sekolah kedinasan itu yang tidak membayar sama sekali setauku. Kayak kalau nggak salah PDN dia tidak membayar tahun lalu dan tahun sebelumnya, tapi nggak tahu tahun ini mungkin bakal disamaratakan semua untuk pembayarannya. Dan bisa saja ini hanya untuk pembayaran
SKD aja. Untuk pembayaran seleksi lanjutannya itu bisa berbeda begitu. Apalagi untuk Polsat STS dan juga PKN STAN itu dia kan ada seleksi lanjutannya ya. Nah, biasa itu orang membayar gitu. Kayak contoh Polsat STS kan biasa itu kita membayar 300.000 ya. Nah, itu udah include dengan pendaftaran untuk SKD dan juga seleksi lanjutannya. Nah, itu nanti kalian bakal sesuaikan aja dengan masing-masing alur atau mekanisme pembayaran sekolah kedinasan. Nanti bakal di share di suratnya kok. Nanti bakal kita bahas juga nanti kalau udah keluar masing-masing surat sekolah kedinasannya. Oke, kemudian yang ke-8 penyusunan jadwal seleksi. Nomor 9 pengumuman jadwal seleksi kompetensi dasar. Berarti pada tanggal 5 sampai dengan 10 Agustus itu udah keluar jadwal SKD-nya. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ kalian SKD-nya di mana dan kapan dan sesi keberapa. Nah, itu yang terpenting. Oh ya, yang paling penting juga pada saat kalian nanti daftar, kalian usahakan pilih lokasi tes yang dekat dengan domisili kalian atau tempat tinggal kalian seperti itu. Kemudian pelaksanaan SKD-nya 11 sampai 26 Agustus. Nah, untuk pelaksanaan SKD-nya tanggal 11 sampai 26 Agustus. Jadi sekitar kurang lebih 15 hari ya, 15 hari. Nah, itu udah semua sekolah kedinasan. Biasanya itu diawali dengan STIN dulu, habis STIN lanjut ke Polsat STS, kemudian habis itu lanjut ke STMKG, Kemenhub, sekolah kedinasan lainnya biasa PKN STAN itu disimpan di akhir-akhir gitu SKD-nya. Nanti kalian bisa sesuaikan aja dengan jadwal yang kalian dapatkan. Habis kalian SKD, tanggal 23 sampai 29 Agustus itu pengolahan nilai SKD. Jadi ada sekitar waktu 6 hari untuk nilai SKD kalian di rekap dulu gitu, di rekap, kemudian kita lihat, diurutkan. Nah, untuk yang diambil itu bisa saja 3 kali dari kuota formasi. Seperti contoh di Polsat STS kan ada 400 formasinya, berarti bakal diambil 1.200-an lah sekitaran itu untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, itu biasa di ranking SKD-nya. Habis itu pengumuman SKD-nya tanggal 27 sampai 31 Agustus. Sebenarnya ini cukup cepat sih, artinya dalam 1 bulan itu di Agustus kalian udah langsung SKD, habis itu kalian udah langsung bisa dapatkan nilai kalian, dan di akhir bulannya itu kalian udah pengumuman. Kemudian yang ke-13 itu pemrosesan penyampaian kode billing BNPB melalui akun SSC ASN apabila seleksi lanjutan dengan CATBK. Jadi tahun ini tuh kita sekolah kedinasan itu bisa mengintegrasikan seleksi lanjutannya dengan BKN, karena beberapa sekolah kedinasan kayak contoh Polsat STS kan dia itu untuk seleksi lanjutannya itu dikelola oleh Polsat STS-nya sendiri gitu. Jadi yang kayak tesnya di BPS masing-masing provinsi, kemudian intinya diatur oleh BPS-nya dan Polsat STS-nya. Tapi tahun ini tuh bisa BKN-nya yang ikut mengatur juga atau bisa bekerja sama dengan BKN. Makanya yang di nomor 13 ini itu apabila seleksi lanjutannya itu dengan CAT-nya BKN. Kemudian untuk pembayaran BNPB seleksi lanjutan, berarti untuk pembayarannya itu ada 2 kali. Yang pertama kalian bayar untuk SKD-nya, terus yang kedua itu kalian bayar untuk seleksi lanjutannya apabila seleksi lanjutan sekdin kalian itu ikut di BKN. Intinya sama sih, validasi data. Kalau misalkan kalian lanjut di seleksi lanjutan itu sekitar bulan September. Jadi 8 sampai dengan 9 September kalian itu validasi data, kemudian ada penjadwalan lagi tanggal 10 sampai 11 September, kemudian pengumuman jadwal seleksi lanjutan tanggal 12 sampai 14 September, kemudian pelaksanaan seleksi lanjutan dengan CAT 15 sampai 16, kemudian pelaksanaan seleksi lanjutan non CAT 28 sampai 16. Oke. Sebenarnya ini lebih bagus sih kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena tahun-tahun sebelumnya itu diambil atau diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan yang biasa agak lama pemrosesannya. Tapi kalau aku lihat di sini BKN itu udah ngatur semua jadwalnya. Jadi dari awal sampai akhir kayak seleksi lanjutannya itu kalian udah bisa kira-kira berarti seleksi lanjutannya itu kalian di bulan September gitu. Pelaksanaan seleksi lanjutannya tanggal 15 sampai 16 September. Habis itu kan seleksi lanjutan ada yang non CAT, dan non CAT ini maksudnya yang kayak itu yang tes fisik, TKK, tes kebugaran dan kesehatannya itu tanggal 28 Agustus sampai 16, kemudian pengumuman kelulusan akhir 7 sampai 18 September. Jadi ini menurutku lebih lebih terstruktur, dan menurutku ini nggak nunggu lama sih, karena tanggal 7 sampai 18 September 2025 itu kalian udah pengumuman akhir gitu. Itu udah yang menjadi fix anak kedinasannya gitu, baik itu mahasiswa, praja, dan taruna gitu. Habis itu ya terakhir nomor 21 penyampaian laporan akhir, yaitu tanggal 7 September sampai 6 Oktober. Jadi kurang lebih kalian bakal mulai untuk kuliahnya itu atau pendidikannya di kedinasan itu awal Oktober, kurang lebih awal Oktober seperti itu.
Oke, kurang lebih seperti itu ya, untuk nanti jadwalnya bakal aku share juga di video ini. Kalian bisa langsung DM aku aja, mau minta PDF-nya, nanti bakal aku kasih PDF-nya. Kemudian ya intinya adalah agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tuh lebih terstruktur, meskipun memang lambat ya, lambat pengumumannya dan juga pelaksanaannya agak telat dari tahun-tahun sebelumnya, tapi menurutku tahun ini tuh lebih terstruktur. Kayak semisal seleksi lanjutannya itu udah diambil oleh BKN-nya, jadi kalian apa ya, lebih bisa mempersiapkan dengan maksimal. Kayak semisal, oh tanggal seleksi untuk seleksi lanjutanku tanggal segini nih, oh SKD ku segini, berarti ada jeda waktu beberapa hari atau beberapa minggu untuk kalian persiapkan gitu. Jadi menurutku ini lebih terstruktur dan lebih jelas jadwalnya, dan kalian nggak perlu lagi kebingungan gitu. Nah mungkin banyak yang kebingungan ya, ini pengumumannya kapan sih, ini kita masuk kuliahnya kapan. Nah kalian bisa lihat jadwalnya di sini aja gitu. Kalian bisa langsung tahu, oh ternyata nanti kita seleksinya tanggal segini segini. Nanti bisa kalian sesuaikan dengan kuliah kalian ya, karena mungkin menurutku pasti banyak banget teman-teman semua yang udah kuliah tapi masih persiapkan kedinasannya. Nanti bakal aku share juga di video selanjutnya terkait tentang bagaimana cara mempersiapkan kuliah sambil tes kedinasan. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Tetap semangat persiapannya dan see you di next video.